Di sela-sela anime series, kali ini Mima akan menyuguhkan lagi anime movie yang berjudul Jose Totora to Sakanatachi atau Jose the Tiger and the Fish. Jadi anime ini menceritakan tentang Suneo Suzukawa, seorang pekerja paruh waktu di salah satu toko menyelam yang mempunyai mimpi melanjutkan kuliah lagi ke luar negeri. Tapi di suatu malam, Suneo bertemu dengan gadis berkursi roda yang meluncur mendekat kepadanya. Suneo tentu saja segera menyelamatkan gadis itu. Sayangnya pertolongan ini dicap jelek oleh gadis ini. Dia menganggap Suneo melecehkannya. Nenek dari gadis ini tentu saja berterima kasih kepada Suneo karena sudah menyelamatkan cucunya. Untuk membayar rasa terima kasih, nenek ini mengajak Suneo makan malam. Nah, singkatnya, di malam itulah Suneo mendapat pekerjaan tambahan lainnya, yaitu untuk menemani cucunya, dan dia bernama Kumiko. Tapi Kumiko memilih untuk dipanggil Jose. Ini menjadi tantangan bagi Suneo untuk menemani gadis sensitif seperti Jose. Penasaran sama kelanjutannya? Ya udah, kita langsung mulai aja ceritanya. Inilah dia Jose Totora to Sakanatachi. Di sini terlihat seorang pria bernama Suneo Suzukawa yang sedang disibukkan dengan kegiatan kuliahnya sekaligus melakukan pekerjaan paruh waktu di salah satu toko peralatan menyelam. Suneo memiliki rekan kerja yang bernama Mai Ninomiya dan Hayato Matsura. Suneo sempat mencurahkan keinginannya untuk bekerja paruh waktu lagi di tempat lain karena Suneo mempunyai mimpi untuk melanjutkan kuliah lagi ke luar negeri, tepatnya di Meksiko. Pemilik toko dan teman-temannya tentu saja mendukung mimpi Suneo itu. Di malam harinya, Suneo yang baru pulang bekerja dikejutkan oleh suara teriakan dari salah satu jalan menurun yang ada di sana. Dan tidak lama dari itu, seorang gadis berkursi roda meluncur dengan sangat cepat. Suneo dengan cepatnya tentu saja menangkap gadis itu. Tidak lama nenek dari gadis ini pun datang berterima kasih kepada Suneo karena sudah menyelamatkan cucunya. Alasan gadis ini meluncur seperti tadi karena kursi rodanya tersenggol seseorang. Gadis ini bukannya berterima kasih, dia malah menggigit tangan Suneo karena sudah menyentuh tubuhnya. Dia bahkan mengira kalau Suneo sudah melecehkannya. Mereka pun berjalan pulang, Suneo mengikuti dari belakang karena kebetulan rumahnya satu arah. Saat nenek dan gadis ini sampai di rumahnya, nenek mengundang Suneo makan malam bersama sebagai bentuk terima kasih. Karena Suneo tinggal sendirian dan ingin menghemat, tentu saja ajakan itu diterima. Saat nenek menyuguhkan makan malam, disinilah nenek mulai memperkenalkan diri. Nenek ini bernama Chizu Yamamura, sedangkan cucunya bernama Kumiko. Tapi saat nenek menyebutkan nama itu, Kumiko lebih untuk dipanggil Jose saja. Setelah menikmati makan malam, Suneo pun berpamitan pulang. Tapi sebelum pulang, nenek meminta Suneo datang lagi kalau ingin uang tambahan. Tentu saja hal itu sangat dibutuhkan Suneo sekarang. Maka dari itu, di keesokan harinya Suneo datang dan di sanalah dia baru tahu kalau tugasnya adalah menjaga Jose. Tapi hanya di rumah, jangan pergi keluar. Setelah menjelaskan itu semua, nenek langsung pergi begitu saja. Jose masih memasang wajahnya yang ketus. Dia bahkan langsung masuk dalam kamar. Tapi selama mereka terpisah ruangan, Jose tetap memberikan beberapa suruhan kepada Suneo yang bisa disebut aneh. Dari minta dibawakan daun semanggi berkelopak 4, sampai meminta Suneo menghitung jerat yang ada di tikar. Sepertinya Jose sedang mencoba melakukan ritual yang katanya bisa mengabulkan harapan. Tapi ya hasilnya seperti ini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Yang ada, Suneo kesal setiap pulang menjaga Jose. Di hari lainnya, Suneo dipanggil profesor ke ruangan. Di sana Suneo diberi kabar gembira kalau salah satu kampus yang ada di Meksiko menyukai penelitian Suneo. Maka dari itu mereka mengharapkan Suneo kuliah di sana. Berarti Suneo tinggal mengusahakan mendapat beasiswa karena biaya pribadi akan sulit. Di keesokan harinya, Suneo datang ke rumah Jose dan terlihat rumah sepi. Suneo memanggil Jose tapi sepertinya kamar Jose kosong. Suneo pun membuka kamar Jose dan terlihat kalau Jose sangat pintar menggambar dan tertarik dengan laut. Saat Suneo mengagumi kamar Jose, tiba-tiba terdengar suara nenek berteriak memanggil Jose. Suneo pun segera pergi menghampiri nenek. Di sana nenek mengatakan kalau Jose hilang. Nenek mencurigai Jose kabur karena sebelumnya Jose meminta diajak pergi keluar, tapi nenek menolak. Nenek pada saat itu malah mengatakan kalau dunia luar dipenuhi binatang buas yang mengerikan, dan kalimat ini menjadi peringatan setiap hari bagi Jose. Suneo tentu saja langsung berlari mencari Jose, dan untungnya Jose belum terlalu jauh, sehingga Suneo langsung menemukannya. Saat Suneo akan mengajak pulang, Jose malah meminta Suneo mengajaknya ke laut. Jika Suneo menolak, Jose akan berteriak. Awalnya Suneo berniat untuk menolaknya, tapi setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya Suneo mau membawa Jose ke laut.
Sesampainya di stasiun, Suneo menyuruh Jose membeli tiket sendirian, sedangkan Suneo akan menelpon nenek terlebih dahulu. Tapi selama Jose membeli tiket, dia sempat kesulitan, tapi tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Akibatnya Jose mengurungkan keinginannya. Dia merasa kalau yang ada di sekitarnya sangat menakutkan, seperti harimau yang buas. Suneo tentu saja tidak menyerah. Dia kembali menanyakan kepada Jose apakah dia yakin tidak akan pergi ke laut. Mendengar pernyataan itu, pada akhirnya Jose memutuskan untuk pergi ke laut saja. Sepanjang perjalanan, Jose menunjukkan kekagumannya seakan-akan belum pernah melihat dunia luas sebebas ini. Tapi Jose gengsi mengakuinya di depan Suneo. Di sana Suneo membahas gambar buatan Jose, dan di saat itulah Jose sadar kalau Suneo masuk kamarnya. Jose tentu saja kesal. Baginya, Suneo sudah lancang sebagai seorang pelayan. Jose pun memberitahu Suneo kalau mulai hari ini dia akan memanggil Suneo sebagai pelayan. Singkat cerita, mereka pun sampai di pantai. Tanpa menunggu lama, Jose membawa kursi rodanya mendekati lautan. Tapi belum juga setengah jalan, rodanya menyangkut di pasir. Jose tidak menyerah, dia menyeret tubuhnya dengan sangat kuat. Jose sangat ingin mengetahui apakah air laut itu asin atau tidak, karena dulu ayahnya belum memberitahunya sebelum meninggal. Suneo yang tidak tega melihat Jose seperti ini langsung menggendong Jose ke pinggir pantai. Awalnya Jose kesal, tapi saat ada cipratan air laut yang mengenai wajahnya dan saat dirasakan ternyata memang asin, kekesalan itu akhirnya sirna. Jose jadi menikmati momen itu. Dia bahkan bisa tertawa lepas. Saking menikmati kebersamaan ini, mereka berdua pulang terlalu larut, dan hal itu membuat nenek kesal. Nenek jadi melarang mereka berdua untuk keluar terlalu lama lagi. Suneo pun meminta maaf karena ikut terbawa suasana. Suneo hanya tidak bisa menahan keinginannya membantu seseorang yang ingin pergi ke laut karena Suneo terbiasa menyelam juga. Dari sanalah, Jose tahu kalau Suneo bekerja di tempat yang akan membawanya melihat lautan yang indah. Maka dari itu, Jose meminta Suneo mengajaknya lagi keluar, tapi nanti keluarnya setiap jam 1 sampai jam 3, karena di jam itulah nenek tertidur. Sejak saat itu, mereka pergi ke berbagai macam tempat yang menyenangkan, tempat yang belum pernah Jose datangi, karena selama ini Jose selalu dilarang keluar terlalu jauh oleh nenek. Dari sekian banyak tempat yang menyenangkan, Jose sempat mendatangi perpustakaan dan di sanalah dia kenal dengan petugas perpustakaan yang ramah. Dia bernama Kana Kishimoto. Kedekatan mereka secara tidak sengaja terbentuk karena Kana menyukai penulis dari buku yang Jose sukai juga. Tapi di sini masih terlihat sih kalau Jose sangat sulit berinteraksi dengan orang baru. Setelah mengunjungi perpustakaan, mereka pun menuju tempat kerja Suneo, dan di sana Jose dikenalkan kepada Hayato dan Mai. Tapi entah kenapa, melihat kebersamaan Suneo dan Mai membuat Jose kesal. Dia bahkan langsung pulang dan tidak ingin diantar Suneo. Sepertinya kekesalan itu terlalu besar bagi Jose. Di malam harinya Jose malah meminta nenek memecat Suneo saja. Walaupun tidak paham apa yang terjadi, nenek tetap menelpon Suneo dengan memberitahunya kalau mulai besok Suneo tidak usah datang lagi ke rumahnya. Mau tidak mau, pada akhirnya Suneo harus menerimanya. Lalu di sini Jose kembali mendatangi perpustakaan. Saat sedang memilih buku, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang meminta Jose membacakan buku cerita. Dengan terpaksa, Jose mengikuti keinginan anak itu. Tapi karena Jose terlalu gugup, pembacaan cerita itu terdengar sangat membosankan. Bahkan, satu persatu dari mereka pergi begitu saja. Tapi masih ada sih satu anak yang bertahan. Dia malah meminta Jose menjelaskan bagaimana sih Istana Putri Duyung itu. Dengan kemampuan menggambarnya, Jose membuat Istana Putri Duyung dan karya ini kebetulan terlihat oleh Kana. Tentu saja, Kana memuji keahlian Jose. Dia bahkan menyarankan Jose menjual gambar-gambarnya saja. Tapi entah kenapa, mendengar hal itu Jose malah kesal. Baginya, hal itu sangat mustahil. Di malam hari, tanpa diduga-duga, Suneo datang lagi ke rumah Jose. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk memberikan lampu tidur berbentuk ikan Clarion Angel. Ikan yang sangat disukai Suneo sejak kecil, dan ikan ini hanya bisa ditemukan di Meksiko. Suneo selalu melihat ikan ini di toko ikan samping rumahnya, karena Suneo merasa ikan ini sangat kesepian, seperti dirinya. Karena orang tua Suneo juga sudah bercerai. Dari sanalah, Suneo jadi mempunyai mimpi ingin melihat ikan itu di koloni besar, yaitu di Meksiko. Itulah kenapa Suneo mau bekerja keras belajar, agar bisa pergi ke sana. Pada saat itu, Suneo berniat memberitahu Jose kalau hari ini dia baru mendapat kabar tentang kelulusannya mendapat beasiswa. Tapi belum juga mengatakannya, perhatian itu teralihkan karena lampu tiba-tiba saja mati. Sejak kejadian malam itu, akhirnya hati Jose kembali luluh. Dia mau menerima lagi Suneo untuk menjadi pelayannya. Mereka kembali mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan. Hari demi hari berlalu, dan kebahagiaan berubah menjadi duka. Nenek Yamamura meninggal dunia dan kini hanya Jose seorang diri. Di tengah kesedihan, Jose masih sempat-sempatnya membahas bayaran Suneo. Baginya, warisan nenek tidak cukup untuk membayar Suneo lagi. Maka dari itu, Suneo bebas pergi sekarang.
Ucapan itu sebenarnya menjadi beban bagi Suneo, karena dia pun tidak tega jika harus meninggalkan Jose sendirian. Dan hal ini dia ceritakan kepada Hayato dan Mai. Mai melihat kesedihan Suneo tentu saja tidak tinggal diam. Dia langsung mendatangi Jose dan meminta Jose melepaskan Suneo. Mai menceritakan keadaan Suneo yang kini kebingungan untuk bisa pergi ke luar negeri karena Suneo tidak ingin meninggalkan Jose sendirian. Bahkan untuk mendorong Jose melepaskan Suneo, Mai memberitahu Jose kalau kedatangan Suneo selama ini tidak lebih dari kasihan saja kepada Jose. Jadi, Mai harap Jose bisa memahaminya. Di sanalah Jose akhirnya tahu kalau Suneo akan pergi ke luar negeri dan Jose tidak ingin menghalanginya. Maka dari itu, Jose merubah kursi rodanya agar bisa berjalan otomatis dan mau melibatkan dinas sosial untuk membersihkan rumahnya. Lalu Jose pun meminta Suneo mengantarkannya lagi ke laut sebagai tugas terakhir. Terlihat perjalanan ini berbeda dari sebelumnya. Jose benar-benar bisa menjalankan kursi roda sendirian tanpa harus didorong lagi oleh Suneo. Sesampainya mereka di pantai, Jose memilih di pinggiran saja. Di sana mereka hanya melamun, terdiam, dan tidak lama dari itu Jose memutuskan untuk pulang lagi. Suneo pun meminta Jose menarik perkataannya tentang hari ini adalah hari tugas terakhir. Suneo rela tidak dibayar. Jose pun menjelaskan kalau dia bisa hidup mandiri. Jose akan bekerja di kantoran dan meninggalkan impiannya menggambar. Dengan hal itu Suneo meminta Jose jangan putus asa. Sangat disayangkan jika Jose meninggalkan kemampuannya itu. Dengan nada kencang, Jose mengatakan kalau dia lelah bermimpi akan sesuatu hal yang sulit digapai. Lagi pula, Suneo tidak akan memahami juga karena Jose tahu Suneo sudah menggapai impiannya. Pada hal itu, Suneo baru sadar kalau Jose sudah mengetahui rencananya yang akan pergi ke luar negeri. Jose meninggalkan Suneo begitu saja. Dia ingin membuktikan kepada Suneo kalau dia benar-benar bisa hidup sendiri. Tapi saat Jose menyeberang, salah satu roda masuk lubang dan hal itu menyulitkan. Suneo yang sedang mengejar dari belakang tentu saja berusaha menolong Jose, tapi belum juga mendekati Jose, Suneo tertabrak salah satu mobil yang berjalan sangat kencang. Dari kejadian itu, Suneo masih bisa terselamatkan, namun tulang kering di pergelangan kaki dan tangan kirinya patah. Walaupun sebenarnya bisa dioperasi dengan menyangga topangan tubuh, tapi ada kemungkinan Suneo akan kesulitan berjalan karena permukaan sendi tidak bisa disatukan secara sempurna. Ada kemungkinan sembuh, tapi tetap saja, gerakannya tidak akan seperti dulu lagi. Proses pemulihan ini bahkan akan memakan waktu selama 2 bulan. Mendengar itu Suneo sangat terpukul. Dia membayangkan kalau nanti dia tidak bisa menyelam lagi, dan hal itu akan menghancurkan niatannya pergi ke Meksiko juga. Kesedihan ini benar-benar menghancurkan rasa percaya diri Suneo. Keceriaannya hilang setiap bertemu dengan siapapun. Mai yang pada saat itu sedang menjenguk Suneo tidak sengaja melihat buku yang dibuang ke tempat sampah. Maka dari itu dia pun mengajak Suneo berjalan keluar mencari udara segar. Di sana Mai mencoba menyemangati Suneo, tapi emosi Suneo tidak terkendali sehingga dia berbalik menyentak Mai dengan mengatakan kalau semuanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mai pun menangis, dia merasa sedih melihat Suneo sekarang. Mai bahkan mengatakan kalau dia sebenarnya tidak ingin Suneo pergi karena Mai mencintai Suneo. Tapi melihat Suneo seperti ini, Mai jadi lebih ingin Suneo mengejar mimpi seperti dulu lagi. Suneo sangat terkejut karena tiba-tiba saja Mai menyatakan perasaannya. Sepulang menjenguk Suneo, Mai mendatangi rumah Jose. Di sana Mai mengungkapkan kalau dia akan merebut hati Suneo jika nanti Suneo benar-benar tidak jadi pergi ke luar negeri. Mai lebih mengenal Suneo dibandingkan Jose. Dengan hal itu, Jose pun akhirnya memberanikan diri menghadapi Mai. Di sana Jose tidak percaya kalau Suneo akan menyerah sebegitu cepatnya. Suneo yang Jose kenal adalah pribadi yang kuat dan tangguh. Jose akan sekuat tenaga mengembalikan semangat Suneo dan mempertahankan perasaannya kepada Suneo juga. Dengan wajah kesal, Mai meminta Jose untuk membuktikannya. Apa yang dilakukan Mai ini adalah sebuah bentuk permintaan tolong kepada Jose agar mau membuat Suneo kembali bersemangat mengejar mimpi, karena Mai tahu Suneo akan lebih memilih Jose. Sejak kejadian hari itu, Jose bertekad untuk mengembalikan semangat Suneo melalui lukisannya. Jose bahkan meminta bantuan Kana dan Hayato juga. Hari pun berlalu, Hayato memberitahu Suneo kalau hari ini dia bisa pulang. Tapi khusus hari ini Suneo harus mau dibawa ke salah satu tempat dulu. Kemana itu? Ke perpustakaan. Di sana Suneo melihat Jose yang bersiap menyampaikan cerita di depan anak-anak. Cerita yang diberikan Jose adalah hasil karyanya sendiri. Walaupun awalnya terbata-bata, tapi lambat laun Jose bisa menunjukkan kemampuannya dalam bercerita juga. Inti dari cerita ini adalah tentang Putri Duyung dan seorang pria bersayap terang. Pria bersayap ini selalu menemani Putri Duyung yang baru saja merubah wujudnya menjadi manusia, melindunginya dari harimau yang menyeramkan. Tapi pada suatu hari, pria bersayap ini mengatakan kalau dia akan pergi ke dunia luar sana. Putri Duyung yang sangat sedih memutuskan pergi ke hutan dan tidak sengaja kembali bertemu dengan harimau.
Saat Putri Duyung akan diserang, pria bersayap datang menyelamatkannya lagi. Tapi kali ini, sayap dari pria itu hancur. Tentu saja hal itu sangat membuat pria ini putus asa. Tapi Putri Duyung tidak menyerah. Putri Duyung menyatakan kalau kekuatan sesungguhnya dari pria ini bukan dari sayap, melainkan hatinya. Mendengar itu, pria ini pun menguatkan lagi tekadnya dan kini dia benar-benar bisa menyeberangi dunia luar sana menggunakan perahu buatannya. Walaupun berat, tapi dengan kekuatan hatinya, pria ini akan sampai ke impiannya. Mendengar itu, Suneo menangis. Karena semua cerita ini seperti menggambarkan keadaannya yang sekarang. Sejak saat itulah semangat Suneo kembali. Dia mau menerima program rehabilitas dan terlihat kesungguhannya ini sangat besar. Hari demi hari berlalu dan pada akhirnya perkembangan Suneo ini membaik. Dia bahkan sudah diizinkan pulang dan kabar ini Suneo sampaikan kepada Jose karena Suneo ingin Jose menjemputnya. Jose tentu saja mengiyakan ajakan itu. Tapi di hari kepulangan Suneo, Jose tidak muncul. Suneo sudah menunggu beberapa lama pun tidak ada tanda-tanda kedatangan Jose. Maka dari itu Suneo pun mendatangi rumah Jose. Tapi terlihat rumah ini kosong, seakan-akan Jose akan pergi dari sana. Dengan cepat Suneo mencari Jose. Dia bahkan meminta bantuan Kana, Mai, dan Hayato untuk mencari Jose. Mereka mencari ke sana kemari, tapi tidak ada hasilnya juga. Bahkan sudah malam pun Suneo belum menemukan Jose. Di sini terlihat Jose sebenarnya sedang bersiap pulang ke rumahnya lagi. Tapi tiba-tiba ada seseorang pria yang menyenggol kursi roda Jose dan akibatnya Jose meluncur dengan cepat ke bawah sana. Kursi rodanya tidak berfungsi. Saat Jose akan berpasrah dengan apa yang terjadi, tiba-tiba Suneo datang menangkap Jose. Setelah semua terlihat aman, Suneo langsung menanyakan alasan Jose pergi seperti tadi. Dengan perlahan Jose pun menjelaskan bahwa dia memiliki keinginan untuk kembali menggambar karena selama ini Suneo sudah mendukungnya kan. Selain itu, Jose ingin menjadi pribadi yang mandiri. Mendengar hal itu, Suneo pun mengatakan kepada Jose kalau keinginan Suneo menjadi pelayan bukan karena Jose-nya, tapi karena keinginan Suneo sendiri, karena Suneo mencintai Jose. Mendengar hal itu, Jose pun menangis. Dia pun ikut mengungkapkan perasaannya yang sama. Walaupun mereka saling mencintai, Suneo tetap mengejar mimpinya dan Jose menanti di Jepang dengan kegiatannya bekerja. Selama hubungan LDR ini, banyak perubahan yang terjadi di hidup mereka. Jose menjual rumah neneknya dan Suneo mulai menikmati masa belajar di sana. Waktu pun berlalu dan sampailah pada akhirnya, di mana Jose dikejutkan dengan kehadiran Suneo yang sedang liburan musim semi. Selesai deh sebuah cerita yang sangat-sangat indah ya, di mana kita harus mengejar impian yang sungguh-sungguh. Oh iya, jangan lupa mengungkapkan rasa cinta juga ke orang yang kalian suka. Makasih yang udah setia mampir di channel ini, sampai jumpa di anime seru lainnya. Jamatane, arigatou gozaimasu.